Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda semua dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu dan diberi kelancaran dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin. Kami senang sekali dapat menjumpai Anda sekalian dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Saya Fajar Kautsar, dan pada episode kali ini akan membahas tentang tindakan dilihat dari niatnya. Saya tidak sendirian, karena saat ini saya ditemani oleh teman-teman muda kita di studio. Mari kita sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak, di sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan, terlebih dahulu mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh teman kita, Ismail Firdaus. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di seluruh langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu menampakkan apa yang terdapat di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, Allah akan menghisabmu mengenainya. Maka Dia akan mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jazakumullah atas pembacaan tilawat Al-Qurannya. Baik, marilah kita langsung saja ke pokok pembahasan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. An Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, diriwayatkan dari Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu berdasarkan dari niat, dan setiap orang ada pahala dari apa-apa yang mereka niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu bersabda bahwa hadis yang latif ini memancarkan cahaya yang menyinari pokok dasar falsafah amal perbuatan manusia. Ternyata bahwa pekerjaan yang secara lahiriah itu terlihat sebagai amal yang baik. Ternyata banyak macamnya. Ada amal atau pekerjaan dilakukan karena dorongan, adat, kebiasaan. Ada amalan juga yang dilakukan karena hanya untuk meniru orang lain. Dan ada juga amalan-amalan yang dilakukan karena ria dan pamer. Yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amalan-amalan yang seperti ini ibarat kebun yang tidak ada hasilnya, atau kebun yang tidak menghasilkan buah dan tidak ada timbangannya dalam neraca Tuhan.
Sungguh patut disesalkan bahwa jutaan manusia di dunia ini menjalankan sholat karena mereka telah terbiasa sejak masa kanak-kanak. Dan jutaan manusia yang lain telah berpuasa karena melihat orang di sekitar mereka. Dan jutaan manusia yang lainnya telah beribadah haji hanya untuk mendapatkan gelar Al-Hajj, supaya dipanggil oleh masyarakat Pak Haji atau Bu Haji. Dan karena biasanya mereka beribadah haji itu hanya untuk mengambil keuntungan dari masyarakat. Jika masyarakat melihat mereka sebagai Pak Haji dan Bu Haji, maka dagangan mereka akan laku dan orang-orang akan datang membeli dari apa-apa yang mereka sediakan. Suatu amal yang palsu, bagaimanapun nampak megah, tidak patut meraih pahala dari Allah Ta'ala. Tidak perlu diragukan lagi, amalan yang benar adalah amalan yang di dalamnya mengandung niat yang tulus dan ikhlas. Sebab pahala dari amal perbuatan dinilai berdasarkan niatnya. Dari lantunan tilawat Al-Quran yang kita dengarkan dari saudara Ismail Firdaus, kita mengetahui bahwa kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dan jika kamu menzahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keimanan seorang mukmin akan sempurna jika setiap saat dia memperhatikan jiwanya dan berupaya untuk mengarahkannya sesuai dengan taklim yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita melalui perantaraan Rasulullah SAW. Jika tidak, semua ibadah-ibadahnya yang zahir itu akan tidak berarti apa-apa. Dan penghormatannya yang dia lakukan terhadap jemaatnya juga, yang mana dunia, yakni orang yang berada di sekitarnya, akan memujinya. Maka hal ini akan sia-sia belaka. Allah Ta'ala yang mengetahui kondisi hati. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Jika dia melakukan hanya untuk pamer semata, maka tidak akan berarti apa-apa. Jika mereka sedang bertablik menyampaikan pesan, akan tetapi amalannya tidak sesuai dengan apa yang dipesankan itu, maka meskipun perkara ini bisa tersembunyi dari pandangan manusia, tapi hal ini tidak dapat tersembunyi dari pandangan Allah Ta'ala. Walhasil, Allah Ta'ala menjelaskan kepada orang-orang mukmin bahwa tidak ada hal yang tersembunyi dari pandangan Allah Ta'ala. Dan jika tidak tersembunyi, maka ganjaran dari Allah Ta'ala pun akan sesuai dengan kondisi, jiwa, dan keadaan seseorang. Karena itu, Hazrat Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu berdasarkan dari niat, dan setiap orang ada pahala dari apa yang ia niatkan. Yakni, amalan apapun akan diserap sesuai dengan niat yang ada dalam hati orang yang mengamalkannya. Sekarang, hanya Allah Ta'ala lah yang bisa mengetahui keadaan niat-niat itu, dan Dia mengetahuinya. Karena itu dijelaskan kepada orang-orang mukmin bahwa Tuhan yang telah menciptakan bumi dan langit, Dia memahami sampai kehalusan segala sesuatu yang ada di dalamnya dan juga di luar pengetahuan manusia. Jadi, tatkala Allah Ta'ala memahami segala amalan kalian yang kalian sembunyikan atau yang kalian zahirkan, bahkan segala pikiran yang kalian bawa ke dalam hati, dan dari hal itu juga Dia tahu. Maka sucikanlah jiwa kalian, berupayalah untuk mensucikan hati kalian secara ikhlas untuk Allah Ta'ala.
Jadi ketika Allah Ta'ala berfirman, yuhasibukum bihillah, yakni surat Al-Baqarah ayat 285, Allah Ta'ala akan menghisapnya. Maka salah satu artinya adalah Allah Ta'ala berfirman kepada kita bahwa amalan akan memperoleh ganjaran sesuai dengan kondisi hati dan niat kalian. Nah, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullah ta'ala bin Nasril Aziz bersabda dalam khutbahnya, belajar di jamiah, di luar negeri, dan dimanapun itu, beliau selalu menekankan bahwa seyogyanya tujuan mereka hanya satu, yaitu mereka datang kemari, yakni kalau misalnya dari luar negeri datang ke London, itu selalu diingatkan oleh Huzur, yakni untuk tujuannya itu niatnya untuk menuntut ilmu dan sambil berjalan sesuai dengan keridhaan ilahi. Jangan sampai keramaian di sini, maksudnya di London, dan kegemaran serta hobi lainnya menggeser mereka dari meraih maksud itu. Dan harus dibarengi niat sambil mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala bahwa sesudah meraih pendidikan tinggi, ilmu itu akan mereka jadikan sebagai bagian dari kehidupan amaliyahnya. Dan dengan itu akan mendatangkan faedah untuk orang lain. Dan jika ada bagian pendidikan yang bertentangan dengan perintah Allah, maka itu pun seharusnya akan menjelaskan kepada dunia dan seyogyanya mencari ilmu hingga sampai kedalaman ilmu itu dan harus tuntas dan tidak berhenti di tengah jalan. Oleh sebab itu, perhatikanlah selalu hal ini, bahwa apapun yang kamu kerjakan, baik dengan maksud itu untuk memenuhi kewajiban terhadap hak-hak Allah Ta'ala atau amal perbuatan yang berkaitan dengan hak-hak sesama makhluk Allah, amal apapun hendaknya dilakukan atas dasar takwa yang murni. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, setiap jiwa harus memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Ya ayyuhallazina amanu wal tangzur nafsum ma qaddamat ligod. Itulah semua amal yang akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Pekerjaan apapun yang dilakukan oleh seseorang hamba yang didasarkan atas takwa, ganjarannya pasti diperoleh dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak dapat ditipu. Allah Ta'ala mengetahui niat kita dan amal perbuatan yang kita lakukan. Dia mengetahui nilai amal perbuatan kita dan mengetahui niat yang terkandung di dalam hati kita. Itulah sebabnya Hazrat Rasulullah SAW bersabda, semua amal perbuatan manusia tergantung kepada niat-niatnya. Maka perbuatan kita yang diterima di sisi Allah Ta'ala adalah yang dilakukan dengan niat yang baik dan dilakukan dengan perasaan takwa di dalam hati. Perkara yang paling penting dalam memenuhi hak-hak Allah Ta'ala adalah sholat. Allah Ta'ala menentukan syarat kedua yang paling penting setelah beriman kepadanya. Namun, di tempat lain di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah memberi peringatan dan ancaman yang sangat keras sekali terhadap orang-orang yang mengerjakan sholat. Dengan firman-Nya, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang menunaikan sholat. Surah Al-Ma'un ayat 5. Artinya, orang-orang yang menunaikan sholat namun tidak melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, tidak disertai dengan takwa. Allah Ta'ala yang alimul ghaib, dia mengetahui sepenuhnya dengan keadaan bagaimana sholat itu dikerjakan oleh hambanya. Dia mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui keadaan sholat yang dilakukan oleh hambanya, yakni niatnya. Dan segala amalan yang tidak didasarkan dengan niat, maka amalan itu sia-sia. Adapun amal-amal yang benar
ialah yang dilakukan dengan niat yang ikhlas dan iradah yang benar. Sebagaimana yang tadi kita bahas mengenai sholat. Jika kita niatnya benar untuk sholat dan mata, kaki, tangan, niat kita, otak kita berjalan selaras dengan itu, maka dari Allah Ta'ala akan meraih pahala. Sesungguhnya seorang yang melakukan suatu amal, bila hatinya selaras, yang seperti saya katakan barusan, maka amalan yang demikian akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapat keridoannya, dan semoga kita dapat melaksanakan apa yang telah Ia perintahkan di dalam Al-Quran dan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mungkin ada yang bertanya? Saya mau bertanya nih Pak, kan ini dalam bulan puasa. Apakah boleh saya berniat berpuasa sedang dalam perjalanan gitu Pak? Ya, baik. Saya akan menjawabnya langsung. Eh, Di dalam Malfuzot, jilid 1, halaman 71 sampai 73, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menceritakan bahwa terdapat seseorang yang bernama Syekh Muhammad Chattu. Jadi saat Huzur bertemu dengan Syekh Muhammad Chattu ini, Syekh Muhammad Chattu ini sebagai ahli tafsir, yakni ikut golongan Cakralwi. Nah, beliau kan dari Lahore ke Kadian. Nah, Huzur pada saat keluar menemui beliau bertanya, Tuan ini dari Lahore dan ke Kadian ini otomatis dalam perjalanan. Bukankah Tuan tidak berpuasa sekarang? Dan Syekh Muhammad Chattu menjawab, oh tidak, saya sedang berpuasa dan saya kuat untuk berpuasa. Seperti itu. Nah, Huzur menjawab, di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana minkun maridon aw ala safarin, fa'iddatum min ayyamin ukhor." Yakni, tatkala kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka kalian bisa menggantinya dengan hari lain, di hari lain. Nah, di dalam ayat ini, Allah Ta'ala tidak membedakan atau membatasi sakitnya itu apakah ringan, ataukah sakitnya itu parah gitu ya, atau perjalanan itu dekat, atau itu perjalanan jauh gitu. Jadi ini merupakan kelonggaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nah, untuk mentaati kelonggaran itu merupakan takwa. Ya, takwa itu kita menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, kemudian Syekh Muhammad Chattu ini bilang, kan saya ini kuat gitu loh. Meskipun jaraknya dekat atau jauh, puasanya tetap bisa puasa. Nah, Huzur bersabda, itu kan menurut kamu, tapi yang menurut Allah Ta'ala beda dari apa yang kamu inginkan gitu. Karena yang kita cari adalah keridhaan Allah Ta'ala. Jika kita tidak mengikuti perintah ini, siapa lagi yang bakal ngikutin gitu. Iya, jazakumullah. Ada lagi yang akan bertanya? Oh ya, silakan. Apakah ada kisah dari para sahabat yang membahas tentang niat ini, Pak? Oh ya. Baik, saya akan menjawabnya. Ya, jawabannya ada. Di zaman Rasulullah SAW, seringkali kita mendapatkan peperangan. Dan peperangan itu bersifat defensif ya. Dan terdapat salah seorang sahabat Rasulullah SAW sedang berperang pada saat itu, mengikuti Rasulullah. Namun pada saat itu beliau berjalan dengan gagahnya, dan orang bisa melihatnya sepertinya beliau itu menyombongkan diri. Karena di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maroha," dan janganlah kalian berjalan
dengan sombong atau angkuh. Nah, namun karena sang sahabat ini telah berjalan di jalan Allah Ta'ala dan berperang untuk membela agama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala melihatnya sebagai eh, niat beliau adalah kedudukannya tinggi. Oleh karenanya Rasulullah SAW membolehkannya karena Allah Ta'ala senang kepada sang sahabat ini. Dan yang kedua, Hazrat Rasulullah SAW satu waktu mendapatkan hadis, yakni perintah bahwa tidak boleh orang Arab itu memakai gaun atau jubah yang sampai di bawah pergelangan kaki. Artinya bisa menyeret tanah gitu ya, karena kotoran segala macam ada di sana. Nah, setelah mendengar hal ini, Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an menangis karena beliau termasuk yang memakai pakaian yang panjang seperti itu. Nah, namun setelah Rasulullah SAW mengetahui hal ini, beliau bersabda kepada Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an bahwasanya yang kamu lakukan ini adalah Allah Ta'ala meridhoinya. Karena niat kamu itu bukan untuk sok-sokan atau menggagahkan diri, tapi karena memang kamu memakainya dari dulu seperti itu, gitu. Baik, jazakumullah untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas dari topik kali ini. Tapi sayangnya kita dibatasi durasi, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Jazakumullah untuk kehadiran teman-teman sekalian di studio MTA. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita tentang tindakan dilihat dari niatnya. Semoga dapat menjadi kebaikan di bulan yang baik ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Ramadan Baik episode selanjutnya, hanya di MTA Indonesia, selama bulan Ramadan. Saya, Fajar Kautsar, beserta kru yang bertugas, mohon undur diri terlebih dahulu. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan mari kita sebarkan kebaikan di bulan yang baik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.